warahmatullahi wabarakatuh. Di udara pagi yang tidak ada orang munafik di dalamnya, ya. Mari kita semakin semangat lagi. Kita bakar dengan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyarul muslimin jamaah Masjid Jami At-Taqwa Mirno Martani yang dirahmati Allah rahimani wa yakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya sehingga Allah masih memberikan kehidupan setelah kematian kita. Dan alhamdulillah setelah kita bangun kemudian mengambil air wudhu, Allah mengiringankan langkah kaki kita ke masjid ini dalam rangka menyambut para tuan guru kita, para asatid kita, para habaib kita, dan dengan semangat spirit ukhuwah untuk menjadi senantiasa untuk menjadi orang yang solih, ya, ojo leren dadi wong solih. Dan spirit inilah yang membawa kita ke tempat yang mulia ini. Di tempat yang mulia ini kita bertemu dengan orang-orang yang mulia, bertemu dengan kawan-kawan yang mulia, dan insya Allah tidaklah Allah mempersatukan ini karena nikmat iman dan Islam. Dan dengan nikmat dan iman dan Islam itulah kita kemudian akan mengimplementasikan seluruh nilai-nilai yang nanti insya Allah para gurunda ini menyampaikan, insya Allah kita akan implementasikan dalam kehidupan sehari kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahmani wa yakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh umat yang utama yaitu gurunda, Tuan Guru Ustadz Haji, sebentar saya kurang hafal, ini gelarnya panjang sekali, Masya Allah. Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC Desa gitu Ustadz ya. DESA PhD, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga dibersamai oleh gurunda Ustadz Salim Afillah, Ustadz Heru Kusuma Hadi, dan Habib Ja'far Al-Jufri, serta yang masih kita nantikan juga Ustadz Handi Boni hafidhahumullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kepada seluruh jajaran takmir yang berada di tempat ini dan seluruh tokoh ulama, tokoh umat, para masyayikh, ya, para habaib yang mungkin hadir di tempat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, bukan karena kami tidak menghormatinya tapi karena kami tidak hafal, ya. Dan alhamdulillah di pagi yang cerah ini marilah kita bersama senantiasa melantunkan sholawat, melantunkan zikir pagi, dan insya Allah kita akan segera memulai acara ini dengan spirit kebersamaan kita untuk menjadi orang solih. Dan ini semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bin salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, sahabat yang Allah mulaikan karena Islam dan iman, marilah kita awali bersama tablik akbar ojo leren dadi wong soleh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah diawali dengan sholat subuh, tidak perlu lagi dengan tilawah, langsung saja kita sambut ketua takmir untuk memberikan sambutan dari Masjid At-Taqwa Mirno Martani, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, yaitu Profesor Haji Setiabudi Indartono, Magister Manajemen PhD,
ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah jamaah sekalian, wajah pagi ini luar biasa cerah sekali ini Ustadz. Untuk menghormati Ustadz, biasanya beliau itu berpantun. Saya semalam tidak bisa tidur Ustadz membuat pantun. Ya ini mungkin karena masih KW gitu ya, jadi mohon tidak diketawakan nanti pantunnya ya kalau bahasa Jawanya wagu kira-kira begitu. Ya, saya mulai ya, tidak panjang, cukup 1 jam. Ya. Mino Martani banyak bakpia. Kurang kompak nih cakepnya nih. Mino Martani banyak bakpia. Dengan harga yang pasti bersahabat. Kami semua selalu setia menunggu kehadiran Ustadz Abdul Somad. Lagi? Oke. Sungguh tinggi pohon kelapa. Susah kita jikalau memanjat. Sudah lama mimpi berjumpa. Akhirnya datang Ustadz Abdul Somad. Masih ada 10 lembar ya. Hati senang di tengah umat dengan hidangan kambing guling. Nanti panitia tanggung jawab nih ya. Tidak kebayang bersama Ustadz Abdul Somad. Akhirnya saya duduk di samping. Nanti geser ya Ustadz ya, saya tak simping ya Ustadz ya. Maya nanti foto-foto ya, buat status ya. Oke. Jogja kita penuh kenangan. Kok sepi? Saya ulangi dari depan kalau lupa lo ya. Jogja kita penuh kenangan. Bagi siapa saja yang datang, Masjid Jami selalu berkembang bersama Ustadz Abdul Somad yang selalu disayang. Oke. Satu lagi ya, tapi tidak sepanjang MC lah tadi ya. Oke. Sekali datang ke Mino Martani, kok cuma yang di belakang ini, jangan-jangan cuma istri saya saja yang ngomong cakep. Oke. Sekali datang ke Mino Martani, selalu ingin kembali lagi. Profesor Abdul Somad yang kami cintai, semoga Allah selalu melindungi. Masya Allah. Nanti takmir gantian satu-satu ya. Ahlan wa sahlan Ustadz Abdul Somad yang kami selalu rindukan, kami cintai. Ini sebuah barokah kepada kami semuanya. Tidak disangka kami yang selama pandemi gitu ya, tidak sepenuh ini, tapi alhamdulillah setelah pandemi mulai berkurang, ya jamaah semakin banyak, ini semakin tidak cukup gitu ya, sehingga di gambar tadi kita punya rencana mau membangun masjid ini 2 lantai, mohon doa Bapak Ibu sekalian. Ya. Juga para asatid yang lain nih, Ustadz Salim Filah ini ya, suwi banget ora ketemu ning ndi wae. Insyaallah ya. Sebuah kerahmatan ya, kenikmatan untuk kita semuanya di hadapan kita hadir Ustadz kita Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan semakin memberikan kita semangat ya, tidak hanya dalam beribadah tapi berukhuwah
ya, dan sekaligus memberikan kemanfaatan umat ini kepada orang yang lain. Nafi'ul lil ghairihi. Ya, jangan sampai keberadaan kita ya tidak dirasakan ya kebaikannya di sekeliling kita. Semoga kebaikan-kebaikan yang nanti akan ditebarkan oleh Ustadz Abdul Somad ya akan menular kepada kita semuanya insya Allah, dan kita di sini senang sekali bisa bersama-sama Ustadz Abdul Somad, dan yang paling senang nantinya ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Allahumma amin. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat sambutannya semakin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Langsung Ustaz Hani. Masya Allah, karena saya nggak bisa berpantun menawi lepat nyun pangapunten ya. Ketan kolat diguyur santen menawi lepat nyun pangapunten. Ketan kolat diguyur banyu anyep. Ya, alhamdulillah lengkap sudah para asatid Tuan Guru dan para asatid kita di depan kita. Dan langsung saja ya, karena ikan sepat, ikan gabus tadi ya, karena semakin langka di sungai kita, maka kita segera langsung ke acara. Oke, langsung ya kepada para Tuan Guru, para Ustadz, kami minta sebelum acara puncak nanti, kami minta untuk bisa menyapa jamaah. Nah, kita mulai dari yang termuda. Siapa yang termuda? Habib Ja'far mungkin ya. Kita mulai dari sisi sebelah paling kiri, Habib Ja'far. Kami minta untuk menyapa jamaah semuanya, karena beliau ini nggak jauh dari tempat sini ya. Berapa kilo Ustadz? 10? Cuman 1 kilo ya. Masya Allah. Kita persilakan kepada Habib Ja'far Al-Jufri. Hafidhahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Nama saya Ja'far Al-Jufri, Pak. Usia saya 27 tahun. Sudah terlalu tua untuk memulai sebuah dakwah, karena saya melihat tuan guru ini mulainya lebih cepat daripada saya. Saya tinggal di Masjid Baitur Rahim Gejayan. Dekat ya Pak? Masjid Baitur Rahim Gejayan. Kenapa saya ada di sini? Semata-mata dalam rangka berkhidmat dan menemani para tuan guru, ingin ambil barokah dari berdekat-dekatan dengan mereka. Saya tidak ingin kalah sama anjingnya Ashabul Kahfi yang hanya duduk di depan gua, Allah masukkan ke dalam surga. Ini saya nempel sama Ustadz Salim Afillah. Dan seorang tidak boleh menghinakan dirinya kecuali dalam urusan ilmu. Kalau menghinakan diri pada penguasa dan orang kaya, maksudnya dunia. Tapi apa yang saya dapat ketika saya berdempetan kaki dengan Ustadz Abdul Somad, yang saya dapat adalah buku tanpa kertas dan tinta. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap saya melakukan safar atau menyampaikan dakwah, maka saya punya 3 narasi yang selalu saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang membangun fungsi masjid, bukan fisik masjid. Karena orang yang membangun fisik tanpa fungsinya ibarat orang yang membangun rumah di surga tapi orangnya tidak masuk surga. Yang kedua, setelah masjid itu dibangun sedemikian rupa, maju dan tidaknya tergantung ada atau tidak tarbiyah manusia yang dilakukan di masjid itu. Karena mohon maaf, saya keliling Indonesia ini menemukan masjid yang besar-besar, tapi sholat subuhnya cuma 1-2 shaf, itu pun sudah tua-tua. Kadang-kadang lebih banyak nyamuk daripada orangnya. Narasi yang ketiga yang selalu saya bawa adalah tentang tadabbur kisah Quran. Dengan apa Rasulullah SAW mendidik para sahabat? Dengan materi semacam apa marbot-marbot atau para da'i itu ditarbiyah? Dalam sebuah asar yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Jundab
Ketika ditanya oleh seorang tabi'in, kenapa keimanan kalian wahai para sahabat itu luar biasa? Jawabnya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Dulu kami ketika masih muda sama Rasulullah, kami belajar iman sebelum belajar Quran. 13 tahun di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ngisi tablik akbar kemana-mana. Beliau fokus untuk mengajarkan keimanan kepada para sahabat. Pertanyaannya, dengan cara apa Rasulullah mengajarkan iman? Rasulullah selalu menyediakan waktu untuk berkisah kepada mereka. Karena pengaruh kisah dalam diri manusia ini luar biasa. Kita dari kecil diceritai tentang kancil nyolong timun, maka kebawa sampai tua masih suka nyolong timun dan suka menipu buaya. Sedangkan sepertiga Quran adalah kisah, ini adalah metode Allah yang sebagai penutup saya kutip salah satu firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah itu ada pelajaran bagi orang yang menggunakan akal hatinya. Maka haditsa yuftara, bukan dongeng, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, mengkonfirmasi kebenaran kitab terdahulu, wa tafsila kulli syai', explain everything detailly, menjelaskan segala sesuatu dengan detail, wahuda, dan juga petunjuk, warahmatul liqaumi yu'minun, dan rahmat Allah bagi kaum mukminin. Alangkah lucunya orang yang membaca Al-Quran tapi dia masih tersesat, sedangkan orang-orang kafir berlomba-lomba mencari inspirasi dari Al-Quran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Habib Ja'far Al-Jufri. Beliau Habib muda yang alhamdulillah nggak jauh dari tempat ini, Bapak Ibu semuanya, mendirikan TPQ ya Ustaz ya, Darul Adab. Ya, Masya Allah. Luar biasa, santri-santrinya seragam semua ya. Bapak Ibu kalau mau daftar nggak apa-apa, anaknya tapi mas, karena untuk anak-anak. Masya Allah. Langsung saja selanjutnya kami minta kepada yang paling muda juga di ujung paling kanan, yaitu siapa lagi kalau bukan Ustadz Handi Boni. Ini Ustadz idola kaula muda ini, generasi Alfa mungkin ya. Ada generasi Alfa di sini? Ya, silakan bisa kenalan dengan Ustadz Handi Boni. Beliau sangat viral di medsos. Ya, kami persilakan kepada beliau. Falyatabar masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2012 saya menikah. Alhamdulillah sekarang udah punya 3 istri, 3 anak. Prolog yang gagal ini. Jadi punya 3 anak mau menuju 4. Alhamdulillah. Dulu saya benci sama Ustadz. Saya juga tidak pernah ada cita-cita menjadi seperti saat ini dan tidak pernah meminta untuk ada di kondisi saat ini. Bahkan saya juga tidak terlalu mencintai Islam. Saya memilih untuk ateis karena bagi saya Islam itu, agama itu sebuah doktrin pemaksaan. Jadi saya nggak pernah kebayang ada di posisi ini. Kemudian saya bertemu dengan seorang wanita yang sabar banget nemenin aku dan dia bikin saya berhenti segala sesuatunya, dan dia yang membuat saya bisa belajar sholat dan belajar Islam. Karena dalam filsafat Yunani itu ada 3 unsur yang menjadi kategori untuk kita menemukan agama: sistema krodus, sistema ritus, dan sistema norma. Sistema krodus itu tata keyakinan yang ditujukan kepada yang maha mutlak. Sistema ritus adalah ritual-ritual yang ditujukan kepada yang maha mutlak. Sistema norma ya nilai-nilai yang mengatur sama manusia. Singkatnya, saya menemukan itu lengkapnya ada di Islam. Karena ketika seseorang menuhankan sesuatu, dia akan totalitas, loyalitas tanpa batas.
Seperti yang saya dengar kabar malam tadi, saya bahagia tapi sedih karena kembali terjadi peristiwa di sepak bola Indonesia, ratusan nyawa melayang dari pertandingan Persebaya melawan Arema. Semoga Allah memberikan ampunan bagi yang meninggal dan kemudian diterima amal-amal. Dan semoga tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi di dunia. Saya bersebelahan dengan Ustadz Heru. Ustadz Heru ini dari Bonek, Surabaya. Saya Persib Bandung. Kita temenan untung. Tapi yang Bapak Ibu perlu tahu, papa saya itu asli Betawi, Jakarta. Papa saya The Jack. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah ada motivasi membunuh ayah saya. Balik lagi, istri saya menemani saya 2012 kami menikah, seperti bak membeli kucing dalam karung. Ternyata suaminya suami brengsek. Tapi nggak pernah mencekik dan membanting, nggak pernah. Dan pada saat itu saya ada di titik kehancuran hidup. Akhirnya waktu itu saya mulai banyak diskusi sama banyak orang. Dan kemudian istri saya membersamai. Singkat cerita lagi, saya nggak bisa ceritain detail supaya saya nanti diundang lagi ke sini. Nah, akhirnya saya tanya sama istri saya, kamu kenapa mau nikah sama aku? Padahal kamu tahu banget masa lalu aku kayak gimana. Jawaban istri saya simpel. Kata istri saya, aku nggak pernah mencintai masa lalu kamu. Aku mencintai kamu hari ini dan seterusnya. Jadi itulah mengapa saya nggak bisa poligami. Saya bilang, kok kamu sabar banget sih nemenin aku. Padahal aku tuh kan suka nyakitin kamu, nyakitin hati, perasaan, bahkan suka kasar sama kamu. Kok kamu sabar sih sampai nemenin aku ada di titik ini? Pap, aku kan manggilnya papa mama mamam ya. Aku kadang manggil romantis sama dia Hajar Aswadku. Dia terus bilang, emang aku hitam ya pap? Kan Hajar Aswad hitam. Enggak sayang, kalau Aisyah kan dipanggilnya Humairo. Aku manggil sayang kamu Hajar Aswadku. Bukan berarti kamu hitam, tapi karena Hajar Aswad adalah jutaan laki-laki berusaha untuk menciummu, tapi hanya ada satu laki-laki yang berhasil menciummu, yaitu aku. Terus aku kata mamam, papa ingat nggak kisahnya Asyah dan Fir'aun? Asyah tuh sabar banget nemenin Fir'aun sampai akhirnya Asyah menjadikan Fir'aun itu sebagai tiket surga baginya dan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Jadi aku tuh Fir'aun. Ya segitulah katanya. Alhamdulillah Pak. Dan saya itu ingat Pak berapa kisah ya. Saya belajar. Kakek saya di Cianjur, namanya Kiai Haji Naswari Mansur. Dulu sebagai ketua MUI Jabar sebelum Pak Miftah Farid. Tapi keluarga kami tidak pernah membayangkan saya ada di posisi ini. Dulu saya dipikirnya itu akan ada di penjara. Tapi saya ingat kisah. Ada ulama besar bernama Fudail bin Iyad dan juga salah satunya Malik bin Dinar. Orang yang dulunya punya kemaksiatan yang buruk tapi kemudian memiliki motivasi yang besar dan untuk bertobat. Bahkan Malik bin Dinar menjadi ulama besar kalau tidak salah di kota Basrah pada saat itu. Andi Boni juga orang yang belum sempurna mungkin Pak. Saya masih belajar. Cuman saya mikir setiap orang baik punya masa lalu yang buruk, setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik yang layak dia perjuangkan. Kalau ada orang semangat banget promosiin kemaksiatan, kenapa saya nggak semangat promosiin kebaikan? Kayaknya saya gas aja terus bismillah, pengen ngajak anak muda supaya deket sama Allah. Supaya anak muda nggak pacaran, supaya anak muda nggak
free sex atau curhat di Oyo supaya anak muda nggak bikin video begitu sulit. Lupakan Rehan. Dia sulit lupain Rehan, saya susah lupain dia. Jadi simple sih Pak ngajaknya. Ada program kayak dakwah on the street. Kalau di Tasik ada bikin manasik, mantan narapidana Tasik. Kita ajakin buat deket sama Allah. Kemudian banci-banci tobat juga alhamdulillah banyak Pak. Saya ajak kajian di TSB kalau di Bandung, Trans Studio Mall Bandung, Masjid TSB. Sampai alhamdulillah banci itu kemudian ikut kajian saya. Tapi dia dihijab. Sudah saya alhamdulillah udah hijrah. Aduh, ya udahlah pelan-pelan. Namanya juga proses, Pak. Saya bikin tagline aja lah waktu itu. Hijrah itu berproses, berprogres, jangan banyak protes, jalani aja sampai beres, biar sukses. Step by step, sedikit demi sedikit. Karena kita juga ketika naik motor, belajar motor itu nggak mungkin. Kita ketika belajar motor, pas diajar dulu cara ganti oli, nggak mungkin. Pasti kita ketika naik motor itu belajar dulu. Mana gas, mana rem. Berikutnya kita akan ada pembelajaran berikutnya yang lain-lainnya. Salah satunya adalah melihat spion kiri kanan. Tapi lihat spion itu nggak boleh keterusan. Apalagi terus-menerus lihat spion, pasti kita bakal nabrak. Begitu juga dalam kehidupan, nggak boleh lihat spion terus, ngelihat masa lalu. Mantan itu manis dalam ingatan, harus sering dilupakan. Bagi ada para jomblo yang ada di sini, saya doain semoga jomblonya istiqomah. Bagi yang masih punya pacar, semoga diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah menikah, saya doakan sakinah mawadah warahmah. Itu aja mungkin dari saya Pak. Mudah-mudahan anak muda makin rame di masjid ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Sekali lagi saya juga minta doanya supaya saya juga istiqomah. Sekali lagi saya mungkin kurang layak ada di sini Pak, karena luar biasa. Ini impian ibu saya mungkin ya. Doa ibu yang kuat, saya bisa sebelahan sejajar kayak sama ustadz hebat, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu pernah ke rumah saya waktu itu. Tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu masih belum viral banget waktu itu di Bandung. Iya. Di masjid saya sakit hati loh, masjidnya sepi waktu itu Pak. Masjidnya belum jadi. Terus ketua DKM-nya nggak mau nyambut, cuman keluarga kita yang nyambut. Kami nyambut, ibu saya bilang udah disuruh di sini aja. Terus kemudian beliau masuk ke rumah saya. Alhamdulillah duduk di kursi yang masih ada di rumah saya itu. Dan ibu saya itu ngasih makanannya nasi uduk dengan bungkusnya. Karena kita keluarga sederhana Pak. Kasih nasi uduk. Terus kemudian ada teman saya namanya Ustadz Diki. Beliau itu badannya besar. Kata ibu saya, "Loh, itu supirnya Ustadz Diki, suruh masuk aja." Saya bilang, "Supirnya yang mana ibu?" "Itu yang di peci." "Itu Ustadz Abdul Somad." Saya bilang, "Bukan supir Bu." Astagfirullah, dikira ibu yang ustadznya yang gendut itu. Dan ternyata langsung karena ibu saya mungkin salah sangka ke Ustadz Abdul Somad, mungkin jadi zolim ya. Akhirnya saya mengalami itu juga Pak. Ternyata ketika saya ngisi di Purwakarta, begitu saya turun, saya mau masuk ruang tunggu, itu diusir sama DKM. Katanya, "Wah, kalau petugas sound system udah depan Pak." Subhanallah. Ya saya terimain aja. Saya ingat kisahnya Ustadz Abdul Somad ketika ke rumah saya. Jadi ini satu kebanggaan buat saya bisa di sini. Alhamdulillah. Nah, sama-sama mendoakan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustadz Andi Boni. Hanya di panggung ini loh, bonek ketemu Persib, ketemu Persiba, ketemu PSIM.
Oh, Semarang, Masya Allah. Dan hanya di sini Ustaz, Bapak-Bapak semuanya. Ini dari Surabaya, Ustaz Heru, dari Bandung, dari Riau ya, Ustaz Salim dari Jogja dan dari Semarang. Masya Allah, luar biasa. Dan kita di sini menjalin ukhuwah untuk bersama-sama berukhuwah dan juga menjadi orang soleh. Dan langsung saja kepada Ustaz Heru, waktu kami persilahkan untuk menyapa jamaah. Sebelum Ustaz Abdul Somad, mungkin singkat-singkat saja Ustaz, karena insya Allah kita akan segera mengikuti tabligh kepada Ustaz. Kepada Ustaz Heru kami persilahkan. Ya, terima kasih. Wahaikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habinalillahi tabaraka wa ta'ala wa musallin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan seluruh para asatid, ayah bunda, bapak dan ibu, aba wal ummahat, adik-adik yang semoga senantiasa mendapatkan curahan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, izin menyampaikan sosok Al-Fakir di depan ini. Nama saya adalah Heru Kusuma Hadi dari kota Surabaya, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Surabaya dikenal dengan kata-kata kota pahlawan. Makanya kemarin Ustadz Salim agak bingung mengartikan nama Heru. Heru itu bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Arab. Saya adik kelas dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di Al-Azhar. Meskipun saya juga sempat tersesat, saya pinginnya jadi arsitek, tetapi malah mengambil jurusan hadis. Ketika di Mesir saya memperkenalkan namanya siapa? Heru. Kata orang Mesir, khairu. Oh bukan, Heru. Khairu. Oh bukan, Heru. Ternyata Heru itu kata ibu saya diambil dari bahasa Inggris, hero, cuma O-nya dihapus sedikit di atas, akhirnya jadi Heru. Maka izin mohon dipanggil Heru saja. Tadi Ustadz Hendi Boni menyampaikan beliau adalah suami dengan salah mengucap angka 3. Kalau saya adalah suami 1/4 Pak. Saya suami 1/4. 1 istri, 4 anak atau 4 kesempatan ya Pak? Saya 4 anak, alhamdulillah 1 istri 4 anak. Begitu membahagia bisa berdekatan dengan Ustadz Abdul Somad. Maka izin saya mengambil 1 ayat saja untuk rasa yang saya nikmati ini. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Fala khaufun, jangan takut, saya ganti tenanglah. Jangan khawatir, tenanglah. Jangan sedih, tenanglah. Walahum yahzanun, kamu tidak akan sedih, maka senanglah. Tenang dan senang, itu yang saya dapatkan selama bersama dengan beliau beberapa hari ini. Pun juga semoga panjenengan semuanya akan bisa menikmati itu. Kenapa? Kata Ustadz Habib Ja'far tadi, anjing saja yang hanya zira'aihil bil wasit, hanya meletakkan tangannya saja, sedangkan yang ditunggu bukan ulama, yang ditunggu bukan nabi, hanya pemuda. Pemudanya pun bukan tabligh akbar, pemudanya tidur. Tapi anjing itu mendapatkan keutamaan. Ketika terjadi perselisihan, berapa sih jumlah ashabul kahfi? 3 kata Allah. Ingat, terserah mau 3, tapi yang keempat anjingnya. Berapa jumlah ashabul kahfi? 5 kata Allah. Terserah mau 3 mau 5, yang keenam anjingnya. Oh ashabul kahfi itu 7, terserah mau 7 atau berapa, yang pasti yang ke-8 anjingnya. Hanya sederhana yang dilakukan oleh anjing itu, tetapi Allah tegaskan anjingnya, anjingnya, anjingnya. Enggak salah intonasi ya Pak ya? Khawatir kalau pakai intonasi yang berbeda, makna yang berbeda ya. Maka di titik inilah saya sadar bahwasanya tadi disampaikan oleh MC, seharusnya urutannya usia Ustadz Salim. Ya, seharusnya kalau usia, seharusnya Ustadz Salim dulu.
Loh, oh iya, katanya gitu ya. Baru sadar ya. Ya. Tapi inilah saya mentakdimi Ustadz Salim sebagai guru saya, baik guru online dan guru offline. Sebagaimana ketika saya bertemu dengan beliau, Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu para jamaah, nikmatilah ketenangan dan juga kesenangan di pagi ini bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kepada Ustadz Salim langsung saja Ustadz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Afadil, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan para guru yang lain, Profesor Setiabudi Indartono, guru saya, Takmir Masjid Jami At-Taqwa Minul Martani dan seluruh jajaran takmir dan jamaah semuanya. Habib Ja'far Al-Jufri berasal dari kota Semarang. Semarang itu kota atlas. Untuk jadi orang soleh harus tahu peta, jalan menuju keridhaan Allah. Karena Semarang kaline banjir. Kalau tidak tahu atlas, nanti kena banjir. Itu ya, Bu. Kemudian Ustadz Handi Boni berasal dari Bandung. Bandung itu kota kembang. Kalau sudah tahu peta, kita harus terus berjalan supaya kebaikan-kebaikan itu berkembang. Itulah orang saleh, dia di antara keberkahannya dimaknai an-nama wa ziyadah, tumbuh, berkembang, meluas. Ya, orang soleh tidak berhenti, dia tumbuh dan berkembang. Sehingga kalau di Bandung, meskipun teh itu defaultnya tawar, tapi ada bahasa Sunda yang kalau diterjemahkan ke bahasa lain, itu banyak kata, tapi dalam bahasa Sunda cuma sedikit. Teh, teteh teh, ngeteh teh. Nah itu misalnya gitu. Kemudian saya dari Jogja, maka ya orang soleh itu berhati nyam-nyam gitu ya. Kita memang senantiasa rumus kebahagiaan itu bukan seneng-seneng, tetapi rumus kebahagiaan itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak khawatir terlalu berlebihan tentang masa depan, tidak terlalu bersedih hati tentang yang sudah terjadi. Ini yang namanya bahagia itu bukan banyak senengnya, tetapi tidak khawatir dan tidak sedih. Kemudian Ustadz Heru Kusumahadi dari kota Pahlawan, Surabaya, maka orang soleh itu pahlawan. Dia beramal soleh, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi. Orang kalau beli sapi pasti dapat bonus tali. Tetapi belum ada cerita toko jualan tali program promo berhadiah sapi, belum ada. Maka orang kalau meniatkan untuk akhirat pasti dapat dunia, tetapi kalau meniatkan hanya untuk dunia sayang sekali. Karena Ustadz Abdul Somad dari kota Pekanbaru, Pekanbaru kota Madani, maka orang soleh bukan hanya untuk dirinya, tetapi membangun tamadun, membangun peradaban seperti peradaban yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Itulah orang soleh versi kota-kota para ustadz yang ada di sini. Maka ikan sepat, ikan lele makin cepat makin oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, beginilah gambaran orang-orang soleh itu. Apa aja bisa jadi bahan ya. Luar biasa. Karena sudah ikan sepat, ikan lele makin cepat makin oke. Paten kali Ustaz. Yang nggak kaleng-kaleng kita langsung saja kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu kepada Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Somad Desa ya. PhD kami persilakan. Fal yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di Sidodadi. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Prof Setiabudi. Jadi dalam tradisi berpantun memang mesti dijawab walaupun sekali aja. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Ja'far Al-Jufri. Di sebelah beliau, di sebelah saya, Ustadz Salim Al-Jogjawi. Disusul dengan Ustadz Hero As-Surbawi, Surabaya. Dilanjutkan dengan Ustadz Hani Al-Sundawi. Jadi zaman dulu memang kalau sudah disebut nama, itu sekaligus nama kota asal, dan indahnya dengan Ustadz Salim langsung dijelaskan dengan penjelasan yang sulit untuk diulang 2 kali. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi terbit matahari, yang pertama kita mintakan, kita enggak minta kaya, kita enggak minta punya jabatan, kita enggak minta S1, S2, S3, yang kita minta begitu keluar dari toilet kamar mandi, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Minta jadi orang yang soleh. Lalu kemudian setelah itu kita pun masuk ke dalam masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Korelasi antara doa selesai wudhu dengan doa dalam sholat. Keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW, wassalamu alaina, keselamatan untuk kami semua, wa ala ibadillahis sholihin. Tanpa menyebut nama Abdul Somad, tanpa menyebut nama Ustadz Salim, insya Allah kalau soleh maka masuk dalam doa itu. Maka sesungguhnya walaupun saya pertama kali kemari, tapi Bapak Ibu sudah lama mendoakan saya, bukan di luar sholat, di dalam sholat. Syaratnya satu, mesti soleh, bukan somat. Lalu kemudian selesai sholat kita pun berdoa. Doa tentu saja pakai ring. Ring 1, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ayah ibu. Ring 2, istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3, anak. Rabbi habli minas sholihin. Selesai wudhu minta soleh, dalam sholat minta untuk orang soleh, untuk anak minta dijadikan supaya anak yang soleh. Dan ketika membaca Al-Fatihah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikanlah jalan yang lurus yang pernah kau berikan kepada mereka. Mereka itu sopo? Ada 4 orang. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-sholihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada 4 golongan. Pertama, nabiyyin. Kedua, siddiqin. Ketiga, syuhada. Yang keempat, sholihin. Kita bukan nabiyyin. Kita bukan nabi-nabi. Karena Nabi sudah tutup. Katanya ada Nabi susulan. Enggak ada. Nabi sudah selesai. Yang kedua, kita bukan siddiqin. Abu Bakar siddiq, tinggi. Wa ummuhu siddiqah, Maryam. Kita jauh dari itu. Yang ketiga, syuhada. Bukan main teriakannya. Syuhada. Begitu Belanda datang, pipis. Kita jauh, walaupun kita ingin. Siapa yang tidak berniat mati syahid, ada kemunafikan dalam hatinya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT kekuatan. Tapi paling tidak andai tidak syuhada, tidak siddiqin, tidak nabiyin, yang keempat jangan sampai lepas, minas sholihin.
Makanya nabi-nabi itu padahal sudah nabi tapi tetap meminta kepada Allah, wa alhiqna bis salihin, satukan kami bersama orang-orang soleh. Saya tidak merasa diri saya soleh. Kalau Habib saja keturunan Rasulullah, tapi bahasanya ingin menjadi anjingnya Ashabul Kahfi. Padahal Habib keturunan Nabi. Lalu Abdul Somad yang jauh dari keturunan, saya keturunan Nabi juga, Nabi Adam. Lalu Abdul Somad ini apa? Jadi bahasa Habib Ja'far itu dia buat bawah. Jadi saya untuk turun lagi susah. Terbawah dia buat. Saya ingin anjing. Jadi saya kalau di bawah itu, di bawah bahasanya Habib Ja'far jadi apa? Jadi debu yang menempel di upilnya anjing Ashabul Kahfi. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan. Ada orang beribadah selama 700 tahun, dimasukkan Allah ke dalam surga. Sampai di dalam surga lalu tercetus di dalam hatinya, aku masuk surga ini karena ibadah yang 700 tahun. Allah tahu apa yang berbisik di dalam hati. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan pergi ke Padang berjumpa dengan sahabat orang Batak, isi ceramah saya jadi hilang karena melihat kue kotak. Saya ini masuk surga karena amal saya yang 700. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong timbang satu bola matanya dengan amalnya yang 700. Ternyata lebih berat nikmat satu bola mata dibanding amal yang 700 tahun. Jadi kalau amal Bani Israel 700 tahun tidak dapat menebus satu nikmat bola mata, bagaimana dengan amal kita yang 63 tahun, potong akil balik tinggal 50, potong tidur 8 jam sepertiga tinggal 20, potong lagi masa kerja 8 jam tinggal 10 tahun, potong update status, potong sibuk berselancar di Google, di YouTube. Untung masih ada yang menyelamatkan. Channel Ustadz Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini masuk karena doa orang-orang soleh. Saya tidak soleh, tapi saya didudukkan di tengah-tengah orang soleh. Saya terus terang kalau tablik akbar di setengah stadion, lapangan sepak bola, saya berdiri tegak gagah perkasa. Tapi kalau bersama mereka ini, apa kata protokol? Berikut ini kita mulai dari ustadz yang paling muda. Duduk di kursi, kanan kiri muda-muda. Judul ceramahnya tausiah dari Ustadz Jompo. Judul tausiah kita subuh ini adalah ojo leren dadi wong soleh. Jangan pernah berhenti jadi orang soleh. Walaupun kita tidak soleh, menyatu, mendekat dengan orang soleh. Orang soleh itu kalau masuk surga dia nggak mau sendirian. Ustaz Salim kalau masuk surga pasti dia cari mana bonek orang, mana saudara saya Ustadz Hani Boni, mana Habib Ja'far. Habib Ja'far jelas pasti Rasulullah SAW nyari cucu-cucunya duluan. Mana aku putu-putuku, kata Nabi. Akhirnya Habib Ja'far masuk. Tapi Habib Ja'far kan pasti dia ngomong ke Rasulullah SAW. Tentu yang dekat dulu, sesama tinggal di Jogja. Setelah Jogja tentu aja yang dekat dari Jogja Surabaya. Habis itu Bandung. Tapi Pekanbaru masa enggak dia ingat? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita mengapa selalu mendekat dengan orang soleh. Makanya saya kalau ketemu dengan jamaah,
Kalau dulu ketemu jamaah salaman, sekarang ketemu sama jamaah keluar handphone dia foto. Kan meninggal nggak bawa foto Pak Ustadz, memang meninggal nggak bawa foto. Tapi biasanya kalau ada orang meninggal pasti update foto, diupload di Instagram. Jadi kalau foto dengan Ustadz Somad, saya husnuzon. Setelah foto dengan saya, kalau dapat berita saya mati, pasti dia upload, dia kasih lingkar, baru foto kemarin. Sudah meninggal hari ini. Dan jamaah semuanya mendoakan. Boleh jadi kita masuk surga itu karena doa orang soleh. Saya duduk di sini bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, banyak orang hebat. Tapi karena ada doa orang-orang soleh. Jadi yang sepantasnya, selayaknya Ustadz Somad itu Ustadz, bukan Ustadz, supirnya Ustadz. Saya sudah lama jalan sama Ustadz Ani Boni. Sampai ke Lombok kami jalan bersama. Tapi cerita tadi baru di sini beliau sampai. Saya diundang ke masjid, nama masjidnya di Kabupaten Rokan Hulu di Riau. Lalu kemudian sampai di masjid itu hujan. Saya nyetir bawa mobil. Lalu kemudian sampai di halaman masjid, datang pengurus masjid bawa payung. Ketok pintu, kaca saya buka. Dia nanya, Ustadznya mana? Lalu kemudian saya khutbah di Masjid Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad di Riau. Di sana jadwal hari Jumat jam 12.30. Pulang dari kampus, saya masih ngajar di UIN waktu itu, jam 12 saya sudah duduk persis di depan mimbar. Jam 12.20 pengurus masjid mengumumkan infak masjid hari ini. Adapun yang bertindak sebagai khotib pada Jumat ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, dosen UIN Suska Fakultas Usuluddin. Karena beliau belum juga hadir, lalu kemudian khotib pun naik ke atas, pengurus naik ke atas, assalamualaikum, lalu kemudian muazin. Saya dari jam 12 duduk di situ. Selesai salat Jumat, saya pulang, dia pun nelpon, Ustadz kok nggak datang? Ini kan jadwal Ustadz. Saya bilang, saya di depan mimbar itu tadi. Akan datang, antum kalau mau nanya khotib, panggil dulu. Kepada Ustadz Fulan, panggil 3 kali. Kalau dia nggak datang, itu berarti dia nggak ada. Saya ada, tapi kamu nggak manggil tadi. Jadi masalah Allah ingin mengenalkan kita yang sebelumnya panitia aja nggak kenal. Allah ingin memperkenalkan kita kepada hamba-hambanya yang lain. Itu mungkin ada dulu kakek kita, mbah kita, ayah kita, ibu kita, orang-orang soleh. Ibu saya amat sangat suka kepada orang soleh. Makanya dulu kalau ada tamu, ada ustadz, ada kiai, itu pasti diundang makan ke rumah. Saya pun dibawa, dimintakan doa, diusapkan kepala, dibacakan sholawat. Saya yakin kami bisa duduk bersama orang. Duduk dengan Ustadz Salim ini bukan mudah. Ustadz muda, ganteng, yang ceramahnya sampai ke Eropa. Itu ungkapan sakit hati saya karena nggak bisa masuk Eropa sampai sekarang. Mau ke Eropa, Singapura aja susah. Bisa berduduk hari ini bersama. Jadi ibu, anak-anak itu bawakan ketemu dengan orang-orang soleh. Mintakan selalu Rabbi habli minas solihin. Tapi doa Rabbi habli minas solihin itu kabulnya 86 tahun umur Nabi Ibrahim. Baru dapat Ismail. Itu pun setelah buka cabang. Bayangkan. Nabi Musa alaihissalam soleh. Berdoanya 40 tahun. Baru dapat jalan keluar di lembah Tih. Nabi Muhammad SAW diejek orang kafir musyrik,
Diejek oleh orang Yahudi karena sholatnya menghadap ke Palestina. Sedangkan Ka'bah di sana. Lihat tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadapnya ke Baitul Maqdis 17 bulan sampai 18 bulan sampai wajahnya menghadap ke langit. Indahnya Masjid At-Taqwa, memang betul-betul langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat wajahmu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Hari ini kuhadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kau inginkan. Turunlah ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi Muhammad berdoa 18 bulan. Nabi Musa berdoa 40 tahun. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. Mereka ini soleh semua. Tiba-tiba ada jamaah datang komplainnya ke Ustadz Somad. Ustadz, saya sudah berhijrah, sudah doa enggak diterima Allah. Doanya kapan? Pagi tadi. Siapa kita? Kita ini hanya orang yang berusaha duduk dengan orang-orang soleh, beramal dengan amal orang soleh, minta pendapat dan nasihatnya orang soleh, berharap mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama dengan orang soleh. Doakan supaya Ustadz Somad, anak keturunan Ustadz Somad sampai hari kiamat, supaya semuanya jadi soleh-soleh semua. Begitu saya bilang soleh, bapak-bapaknya bilang amin, ibu-ibunya bilang amin. Ada satu ibu yang diam aja. Pas ditanya, kamu kok enggak bilang amin? Aku wis into. Saya sudah dapat, kata dia. Kenapa? Nama suaminya Pak Soleh. Masya Allah, tabarakallah. Apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan dari Shakespeare dari Inggris. Apa kata dia? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama itu adalah doa. Karena kita ingin. Nama saya ketika lahir, ibu saya, dulu orang tua itu kalau ngasih nama anak nanya ke kiai, nanya ke orang tua, enggak pandai-pandai sendiri. Beda sama sekarang, sesuka hatinya saja. Pakai ilmu cocokologi. Gabungkan nama suami, nama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Toibah, nama anak Letoy. Oh, mohon maaf, jangan kesini. Datanglah ke mbah saya. Ini anak yang pertama, saya anak pertama. Cocoknya dikasih nama siapa ya? Dikasihlah nama untuk ngambil syafaat Rasulullah dan kebaikan. Dikasih nama Muhammad Solah. Solah itu asal kata soleh. Solah artinya baik, orangnya soleh. Muhammad Solah. Tapi di negeri Melayu, Solah itu nama ikan. Ikan solah. Ikan selar itu disebut ikan solah. Kata mak saya enggak paham bahasa Arab. Masa nama anak saya namanya ikan? Ganti nama yang kedua. Digantilah nama, dikasih Abdul Somad. Memang selalu disebut di tahlilan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kata kakek yang satu lagi namanya kakek Abdul Latif. Ini Abdul Somad robah lagi. Kenapa? Karena keturunan kita yang namanya Abdul Somad ini dua. Yang pertama, Abdul Somad pergi ke Kedah Malaysia, nggak pulang-pulang. Yang kedua, Abdul Somad anak saya meninggal. Saya khawatir yang ketiga ini nanti bermasalah. Betul, ini Ustadz Abdul Somad masalah sampai sekarang. Di beberapa tempat nggak dapat izin. Nama itu doa yang baik-baik, Masya Allah. Makanya nama ustadz-ustadz kita ini luar biasa. Ada yang pahlawan, hero. Ada yang hatinya bersih, Ustadz Salim, Ustadz Hani Boni, Masya Allah, tabarakallah. Makanya anak-anak kita ini semuanya berawal dari namanya baik. Bapaknya baik. Kenapa bapaknya baik? Abdullah, hamba Allah. Ibunya baik, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Aminah.
Kalau bapaknya hamba Allah, ibunya Aminah, insya Allah anaknya terpuji di langit, terpuji di bumi. Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini ibu komplain, pantesan anak kita nggak terpuji di bumi karena kamu bukan Abdullah. Nanti bapaknya juga balas, dan kamu bukan Aminah. Kamu Abdus Syaiton. Tidak ada yang menghambakan diri kepada harta, tidak ada yang menghambakan diri kepada jabatan dan kuasa. Kita ini semuanya adalah Abdullah. Menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat menjadi soleh itu minimal. Ustadz lain nanti mengatakan syarat soleh ada 5, berarti ilmu dia lebih dari saya. Kalau ada ustadz yang ceramah syarat soleh cuma 2, berarti waktunya lebih pendek dari saya. Syarat soleh minimal 3. Ini namanya syarat minimalis. Yang pertama, akidahnya mesti benar. La ilaha illallah. Walaupun orangnya sopan, orangnya baik, orangnya santun. Kalau dia tidak la ilaha illallah, tidak Muhammadur Rasulullah, maka dalam Islam fala yuqbala minhu, maka dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, amalnya di akhirat menjadi sia-sia dan dia termasuk orang yang rugi. Jadi soleh syarat yang pertama mutlak tidak terbantahkan. Akidahnya mesti la ilaha illallah Muhammadur. Orang nggak mau masuk Islam ini bukan salah Islamnya. Islam itu produknya bagus, bintang iklannya nggak menarik. Saya kan banyak minta endorse. Cobalah Bapak Ibu lihat Instagram Ustadz Abdul Somad itu. Isinya endorse gula merah, endorse tepung terigu, endorse roti, endorse macam-macam, endorse pondok pesantren. Alhamdulillah saya mau. Cuman satu endorse yang saya tolak. Endorse susu penggemuk badan. Enggak mau. Ustadz tolong endorse nih susu kedelai, kalau diminum insya Allah badan gemuk. Siapa yang percaya? Ustadz sering puasa sunatnya? Enggak. Ustadz jaga makanannya? Enggak. Terus kok Ustadz kurus? Dokter ada, jamaah kita kan banyak yang soleh-soleh, dokter baik. Ustadz kalau mau badannya stabil, tolong Ustadz minum susu kental manis. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Saya beli 90 saset. Sebulan diminum. Nimbang nggak nambah. Telepon, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sarannya sudah dilaksanakan sebulan kok nggak nambah? Berarti itu udah takdir Ustadz. Terima aja takdir Allah. Saya cuma mau ngasih tahu walaupun kurus saya sehat. Tidak kurang satu apapun insya Allah. Badan sehat walafiat. Dan bagi bapak ibu yang kebetulan lebih berat badannya, nggak usah risau omongan orang. Hidup ini simple, yang berat itu mikirin omongan orang. Kita kurus, dia bilang nggak makan. Kita gemuk, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Kan pusing kita. Jadi kalau ada kebetulan yang timbangannya lebih, ada yang ngejek, yang bully, nggak usah marah, bacakan aja ayat. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang beratnya, timbangannya berat, itulah orang yang diridhai Allah. Yang penting soleh, bisa beramal ibadah. Punya badan sehat dipakai untuk beribadah mendekatkan diri pada Allah. Punya kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Punya harta dipakai untuk bangun masjid. Semua orang-orang yang hebat. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Setelah Islam berkembang sampai ke Afrika Utara, dialah yang pertama kali membawa Islam ke Afrika Utara. Negeri itu namanya Fustat, berubah menjadi Misr. Kita menyebutnya Mesir. Ibu kotanya Al-Qahirah. Orang barat menyebutnya Kairo. Masjid tertua, Masjid
Amr bin As. Kalau 17 Ramadan mau sholat tarawih di sana, datangnya jam 5 sore, jam 4 sore, bahkan ada yang zuhur sudah standby, duduk untuk mau sholat tarawih bersama Syekh Muhammad Jibril, menantunya Syekh Abdul Sabur Syahin di Masjid Amr bin As Mesir. Panjang umur, sehat badan, habis umroh kita mampir ke Masjid Amr bin As. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Setiap mereka sampai ke satu daerah, yang mereka bangun pertama masjid. Dan Imam Syafi'i 200 tahun setelah Amr bin As, meninggal tahun 204, ngajarnya di Masjid Amr bin As itu. Lalu kemudian ada seorang panglima perang namanya Jauhar Siqilli. Siqilli diambil dari kota Sisilia. Mursi dari Mursia. Imam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya penulis kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari Mursi. Mursi adalah Mursia, Andalusia. Kalau saya sebut ke mahasiswa, adik-adik saya bilang Andalusia, banyak nggak tahu. Tapi pas saya sebut Real Madrid, Barcelona, paham. Jadi memang pakai bahasa anak-anak muda. Makanya sekarang dakwah untuk anak muda itu mesti ustadznya muda juga. Walaupun nggak muda, dudukkan aja dekat anak muda. Insya Allah kelihatan muda. Pas keluar dari masjid, tua lagi. Itu hebatnya Nabi Yusuf itu begitu. Nabi Yusuf itu, siapa aja yang duduk dekat Nabi Yusuf, walaupun gak ganteng, ikut jadi ganteng. Orang tua duduk dekat Nabi Yusuf, ikut kelihatan muda. Beda dengan artis sekarang. Orang tua duduk dekat dia, makin tua. Orang yang kurang ganteng duduk dekat dia, makin kacau. Orang soleh itu berpengaruh terhadap lingkungan keseharian dan sekelilingnya. Dari mulai bentuk fisik, zahir sampai batinnya. Jadi mereka ingin membangun masjid supaya apa? Supaya kesolehan itu menebar sekeliling. Makanya sultan-sultan dulu membangun masjid. Setiap ada kesultanan pasti ada masjid di sampingnya. Karena mereka ingin dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya, istana kesultanan, wa fil akhirati hasanah. Setelah Indonesia merdeka, apa yang pertama kali dibangun oleh Bung Karno? Masjid Kemerdekaan, Istiqlal. Asia Tenggara, masjid terbesar. Hebat. Hari ini saja orang bangun masjid susah. Zaman Bung Karno bisa membangun masjid sebesar itu. Rezim berganti, musim berubah. Tumbang orde lama, muncul orde baru. Apa yang dikenang orang sampai hari? Nih, Masjid Muslim Pancasila. Ada tanda tangannya di sebelah. Tumbang rezim orde baru, muncul. Yang dikenang orang adalah masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Amin. Ustadz Salim sedang membangun Masjid Hajjah Maryam, Siti Maryam di pesantren Merapi Merbabu. Saya sudah siapkan jaket karena katanya nanti di sana dingin. Sudah 2 hari jaket itu terkurung dalam koper. Nanti sore baru dipakai. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak ikut bangun masjid, tapi biasanya tanda tangannya disertakan. Berapa kali pembangunan renovasi masjid. Berikut ini penandatanganan prasasti. Bangunnya enggak ikut, bebaskan tanahnya enggak ikut, beli semennya enggak ikut, pas tanda tangan ikut. Apa yang Ustaz rasakan? Malu dalam hati. Malu, tapi mau ngapain lagi? Memang udah diminta, ya pede aja. Khawatirnya nanti pas mau masuk surga, apa kata malaikat? Berikut ini masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Saya berharap saya masuk surga karena doa orang-orang soleh ini semuanya, insya Allah. Lalu kemudian masjid yang sudah cantik indah ini rupanya ada rumah Quran Ustadz, tapi masih di lingkungan perumahan kita. Kita maunya rumah Quran itu di samping, masjidnya jadi cantik dan megah, dan sekeliling ini rumah Quran, sehingga anak-anak kita ini ke depan menjadi anak-anak yang soleh akidahnya, terjaga dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapaknya soleh sudah,
Ibunya tidak diragukan lagi. Inilah ibu-ibu yang solihah. Kenapa solihah? Nggak dapat tempat duduk dalam masjid, rela di luar. Nggak bisa ngelihat Ustadz Abdul Somad. Dia tetap datang, hadir. Itu cara membahagiakan orang yang nggak bisa masuk masjid. Rela mereka berada di luar. Bersama dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang yang pertama ini dijadikan standar kesolehan. Soleh bukan karena harta. Karena kalau solehnya karena harta, nanti hartanya nggak ada, dia nggak soleh lagi. Soleh bukan karena kuasa. Berkuasa soleh, ketika tidak ada kuasa dia tidak soleh lagi. Soleh bukan karena rupa. Karena rupa pasti akan berubah, zaman berganti, musim berubah, wajah pun ikut berubah. Itu siapa ya? Kayak kenal. Itu teman kita SD dulu loh. Kok dia lebih tua dari usianya ya? Usia selalu berubah, berganti. Saya ketemu dengan teman-teman, kawan-kawan satu sekolah tahun 2020. 20 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya, anak kamu berapa? Anak berapa? Ada juga yang mulai agak iseng, istri berapa? 30 tahun nggak ketemu, pertanyaan mesti berganti. Sakit apa? Aku diabetes meletus. Kamu jantung koroner. Kamu kelihatannya sehat, kakiku asam urat. 40 tahun nggak ketemu, mulai pertanyaan berubah. Tunjukkan aku di mana kuburnya. 40 tahun nggak ketemu, pertanyaan tidak lagi kuat, nyaris tak terdengar ke telinga. Sudah pakai pempes merek apa? Mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, pulang, ninggal. Saya tidak pernah menyindir siapapun. Saya sedang bercerita tentang kita dan masa depan kita. Bagaimana kita ke depan, bagaimana kita akan datang. Kalau tidak kita jaga kesolehan ini. Jadi kalau hari ini kita sholat subuh berjamaah, bersama dengan para asatis, membangun masjid, mengabadikan rumah Quran, itu kita ingin supaya kesolehan ini tetap terjaga di Yogyakarta sampai hari kiamat tiba insya Allah. Karena kalau kita saja soleh di rumah, rumah kita akan dijual. Tanahnya akan dibagi-bagikan ke ahli waris. Anaknya nggak begitu dahsyat, menantunya. Lalu kemudian bagaimana supaya pendidikan anak kita ini terjamin? Kalau masjid ini ada, jangan bangga dulu dengan masjid yang besar. Bukankah masjid di Andalusia besar, megah, mewah, cantik, indah, Alhambra, Cordova? Tapi hari ini apa jadinya? 700 tahun Islam berkuasa di Eropa. Tapi sampai hari ini masjid tinggal kenangan, museum, forbidden for praying, dilarang sholat. Gak bisa sholat. Datang satu anak muda, memang anak muda ini luar biasa. Begitu sampai di dalam, dia lihat gak boleh sholat, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi mau nangkap. Gak boleh azan di sini sholat. Kan dia gak boleh sholat, azan kan gak apa-apa. Ngapain kamu azan di sini? Batu-batu ini rindu mendengarkan suara Allahu Akbar. Sudah 800 tahun mereka tidak mendengar Allahu Akbar. Tapi janji dari Bernard Lewis, orang Yahudi. Kata Bernard Lewis, tidak sampai 50 tahun lagi azan akan berkumandang di seluruh Eropa. Saya baca tulisan itu di perpustakaan Darul Hadis Al-Hasaniyah Maroko waktu kuliah dulu. Yang nulis bukan orang Islam, bukan orang kita, bukan orang Arab. Orang Yahudi mengatakan bahwa azan akan tetap berkumandang, orang-orang soleh. Mudah-mudahan salah satu yang mengumandangkan azan di Eropa itu adalah anak kita. Kalau ada anak masjid apal Quran dapat beasiswa ke Al-Azhar, biasa. Beasiswa ke Makkah Ummul Qura, biasa. Beasiswa ke Jamiah Islamiyah Madinah, biasa. Tapi anak kita akan dapat beasiswa ke Harvard University, ke McGill University, ke Sorbonne Paris University. Kenapa? Karena otaknya boleh Paris, tapi jantungnya berdegup, berdetak tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesolehan-kesolehan ini yang akan membuat dunia ini menjadi baik. Soleh yang pertama, akidahnya la ilaha illallah. Yang kedua,
ibadah. Karena banyak juga ketika ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Salat subuh jam 8. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak anak saya sering dengar pengajian Ustaz sekarang sholat duhanya itu Masya Allah pakai kunut. Ustaz kan biasa jawab pertanyaan pakai mazhab-mazhab ya. Mazhab Hanafi paling tua, mazhab Maliki nomor 2, mazhab Syafi'i nomor 3, mazhab Ambali paling kecil. Mohon maaf ya Pak Ustaz, itu kalau sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Mazhab telat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya mesti benar mengikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya tinggalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya kurang kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. 5 hukum ini jangan diotak-atik. Jangan yang sunat dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram. Jamaahnya sesak napas. Terlalu berat, maka kita tinggal mengikuti saja apa kata para alim, apa kata para ulama. Yang selamat itu enak, tapi beragama, sholat, ibadah, puasa, zakat, ini banyak sekali khilafiyah-khilafiyahnya Pak Ustadz. Enaknya itu ngikut ulama, enaknya itu jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imammu itu diangkat untuk diikuti. Saya kalau di masjid dekat rumah saya jadi imam, saya bismillah, saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya habis i'tidal rakaat kedua, saya baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Tapi ketika saya jadi makmum, manut ngikut. Enggak boleh ngelawan. Kalau makmum ngelawan, itu namanya makmum oposisi. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz kalau sholat subuh katanya bismillahnya jahar. Iya. Apa itu? Mazhab Syafi'i. Terus habis i'tidal itu Ustadz baca kunut. Betul. Apa itu? Mazhab Syafi'i. Terus kalau bismillahnya sir Pak Ustadz. Itu mazhab Hanafi atau Hambali. Dalam hal ini Hanafi dan Hambali sepakat. Bismillahnya sir. Kalau Maliki nggak ada basmalah sama sekali. Karena Al-Fatihah itu ayat satunya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Saya bingung Pak Ustadz, makanya jadi makmum. Tinggal ngikut imam, enak, selamat. Jangan bingung lalu nggak sholat. Ini nggak benar. Karena walaupun berbeda masalah jahar sirnya, tapi keempat mazhab ini tetap sepakat bahwa sholat itu wajib. Inilah Pak Ustadz, saya sedang mengaji perbandingan mazhab, lagi nyari kira-kira mana yang sholat itu yang mengatakan sunat ya. Enggak ada. Semuanya sholat itu fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masalah teknisnya saja yang mereka berbeda pendapat. Makanya kalau ngaji fikih, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah, yang lebih tua lagi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu luar biasa. Fikih 4 mazhab di kepalanya. Dan patungnya ada di Spanyol, megang kitab sambil megang kening, mikir. Tulis saja. Tapi namanya di Eropa tidak Ibnu Rushd, Averroes. Jadi Bapak Ibu yang mau ngasih nama anak, Ibnu Rushd, malu Pak Ustadz ke Arab-Araban, Averroes. Masya Allah, tabarakallah, megang kitab. Kenapa? Karena dia bisa menjelaskan teori-teori filsafat Aristoteles, Socrates, Demokritos yang tak tercerna oleh orang Eropa. Dijelaskannya begitu mudah dan gamblang. Jadi kalau Ibnu Rushd itu kuliah sekarang,
Dalam bidang fikih, dia dosen di Fakultas Syariah. Dalam bidang filsafat, dia dosen ilmu filsafat Yunani. Luar biasa. Hari ini fikih nggak jelas, filsafat ngalor ngidul. Apa yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita? Maka yang kedua adalah ibadahnya mesti benar. Ibadahnya benar, akidahnya nggak benar, nggak diterima. Akidahnya benar, ibadahnya nggak betul, nggak ada bekal menghadap Allah. Soleh yang ketiga adalah berakhlakul karimah. 2 tahun kena online ini error akhlak anak kita. Pakai jilbab tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang dipentingkan dalam online kan setengah aja. Pakai jas, pakai dasi tapi nggak pakai celana. Yang penting setengah. Tanya gimana? Sudah online semua? Sudah Pak. Yang ke bawah dia udah nggak peduli lagi. Ini Alhamdulillah COVID berakhir, kita pun bisa ketemu, kita perbaiki. Gara-gara medsos bahasanya sudah bahasa WhatsApp semua. Dulu kita kan kalau ngomong sama tamu diajarin sama orang tua. Ya Pak, ya Bu, ya Yai, ya Om, ya Tante. Sekarang enggak. Apa kabar? Sehat? Assalamualaikum. UAS RWB. Bahasanya sangat singkat dan tanpa intonasi. Sekolah di mana? Di sana. Kelas berapa? Kelas 1. Kalau kita dulu diajarkan ada respon, ada senyum. Sekarang tertulis di keningnya, not responding. Ini akhlakul karimah, sopan santun, tata krama, ini Masya Allah budi bahasa. Apalagi bagi kami yang dari Pulau Sumatera, itu kalau sampai ke Yogyakarta ini terasa betul di sini orangnya lembut. Kalau nunjuk itu Masjid At-Taqwa di mana? Di sana. Kalau kami di sana kan mana? Sana. Beda. Di sini untuk menunjuk dengan telunjuk pun sopan. Kalau kakinya terinjak, Mas mohon maaf kakinya jangan diinjak. Lembut sekali. Mohon maaf, hujan turun. Hujan, basah jemuran di belakang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain suku, lain tradisi, lain tata krama sopan santunnya. Ketika saya sampai ke Aceh disambut sama orang Aceh. Mereka mengambil tanaman, diletakkan di dalam mangkok, ada airnya lalu disiramkan. Rupanya begitu mereka menyambut tamu. Namanya pesejuk. Begitu sampai saya di Kalimantan, sebelum turun dari pesawat dibisikkan, Ustaz Somad nanti siap-siap megang golok. Megangnya sebelah kanan. Oke. Nanti Ustaz akan disambut dengan tebu berwarna hitam. Terus tebunya Ustaz bacok, mesti putus sekali. Begitu sampai, Alhamdulillah putus sekali. Begitu sampai ke Papua, Ustaz Somad nanti akan disambut di airport dengan piring yang sangat besar. Makan? Enggak. Nanti kaki Ustaz diinjakkan di piring besar itu ada gambar burung kasuari. Oh begitu, disambut dengan tarian Papua. Berbeda cara mereka menyambut. Tapi begitulah tata krama sopan santun memuliakan tamu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai ke Sumatera Barat dengan Bapak Bupati disambut dengan tepak daun sirih dengan tarian ting 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 tepak sirih. Saya pun silakan Ustaz Somad, saya ambil satu sirih, saya gulung, saya masuk ke dalam. Masya Allah. Saya lihat Pak Bupati rupanya disobek dikit aja. Itulah perlunya kita tahu bagaimana adat istiadat ini. Bunyi hadisnya satu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Itu maka Bapak Ibu enggak dikasih kue karena kami yang tamu. Muliakan tamu. Tapi cara memuliakannya enggak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nusantara dengan kekayaannya yang luar biasa. Di tempat kita, itu kalau kita megang kepala, oh itu pantang sekali. Jangan pegang kepala saya, ini dibayar zakat fitrah.
Jawab sama dia, saya zakat mal juga bayar. Tapi di Mesir orang megang kepala biasa aja. Abdul Somad, kaifahal? Kaifahalu kata dia. Tapi tempat kita nggak biasa. Dan di tempat kita kalau ada orang, oh itu pantang sekali. Tapi bagi orang Mesir itu biasa. Yang nggak boleh itu justru sendawa. Jadi beda. Nanti adik-adik anak baru, mahasiswa baru, kalau sudah sampai di sini jangan pakai sarung ya. Di tempat kita justru memuliakan kiai, kalau sowan ke tuan guru pakai sarung, menghormati. Sholat ke masjid pakai sarung. Di Mesir pakai sarung itu manten anyar. Nanti kalau nunggu bis, nggak dapat kursi tempat duduk, mendingan duduk di atas batu daripada jongkok. Jangan jongkok, jongkok pantang. Ini apa namanya? Ini etika, ini akhlak, ini budaya. Budaya ini hasil kreasi manusia cipta karya karsa yang tak sama antara suku dan bangsa. Kita mesti tahu, mengerti itu supaya jangan sampai salah adab. Orang Arab menyebutnya galilul adab, qalilul adab, tidak ada sopan santun, tata krama. Tapi ada yang lebih tinggi daripada etika, itu disebut dengan akhlakul karimah. Allah memuji Nabi itu bukan karena sholat sampai sujudnya lama. Nabi itu dipuji apa kata Allah SWT? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat mulia. Begitu Allah SWT memuji, memuliakan kita. Jadi selama saya duduk dengan ustadz-ustadz muda yang luar biasa ini, saya banyak sekali mendapatkan akhlak dari mereka tentang sopan santun, tentang budi bahasa. Saya berharap anak-anak saya, Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah bisa mengikut akhlak-akhlak mereka. Sehingga nanti ketika mereka muda, anak-anak saya sebaya dengan mereka, oh ini sahabat ayah kami dulu, ini adalah sahabat ayah kami. Mereka akan menyambung tali silaturahim, persahabatan di dunia, bersama di Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan bersama pula di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya syarat soleh 3. Pertama, soleh akidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Soleh ibadah, mengikut tuntunan Rasulullah SAW. Soleh berakhlakul karimah, maka layaklah orang itu disebut dengan soleh. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa kajian kita pagi hari ini, menambah semangat dan Masya Allah materi yang beliau sampaikan, soleh akidah, soleh ibadah dan juga soleh akhlak karimah, insya Allah akan menjadi bekal kita untuk kemudian menjadikan Indonesia ini semakin berkah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan bubar dulu karena setelah ini akan ada penyerahan kenang-kenangan dari takmir masjid kepada para asatid kita yang ada di depan kita ini. Dan juga insya Allah pagi hari ini Ustadz Abdul Somad akan mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyempurnakan kesolehan kita bersama. Salah satu di antara amalannya orang soleh adalah beramal dengan cara yang cerdas. Apa itu dengan cara yang cerdas? Karena ada amal yang tidak terputus ya sampai kita meninggal. Yaitu yang pertama adalah ada 3 amalan. Yang pertama adalah sodakotun jariyah, ya sodakotun jariyah. Kemudian al ilmu yuntafa'u bihi. Kemudian waladun solihun yad'ulahu. Jadi sodakoh jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang insya Allah disampaikan oleh para asatid kita, dan juga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kita akan mengajak bagi para anak-anak yang soleh untuk berinfak bersama, bersedekah bersama dengan sodakoh jariyah. Dan insya Allah Ustadz Abdul Somad akan membimbing kita semuanya untuk menggalang dana pembangunan, pengembangan Masjid At-Taqwa Minomartani ini untuk pengembangan dan menyebarluaskan dakwahnya dengan ruangan media dan lain sebagainya. Maka untuk itu kepada Al-Ustadz, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan.
Masjidnya diperluas karena sudah tidak dapat menampung jamaah. Tidak mungkin 2, 3, 10 tahun akan datang begini terus. Maka atapnya mesti luas ke depan. Amin. Lalu kemudian tidak hanya sekedar ngaji. Karena ngaji selesai. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mesti ada TPA. Mesti ada TK Quran. SD Quran. SMP Quran. SMA Quran. Sampai nanti semuanya menjadi generasi Qurani. Sekarang model zamannya multimedia, maka mesti ada satu ruangan multimedia. Masjid mesti punya channel YouTube. Masjid mesti ada semua pengajian direkam. Ada tim editing, ada uploader yang mengupload, ada yang memperhatikan multimedia ini yang betul-betul profesional. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Kalau diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Lalu kemudian masjid tidak selamanya ngemis meminta. Mohon maaf, na'udzubillah. Masjid punya usaha. Ada toko, ada ruko, ada jual sembako. Lalu kemudian ketika ustadz tausiah ceramah, tabligh akbar. Selesai tabligh akbar, belanja ke warung sebelah. Sehingga masjid punya jamaah, tapi uangnya tidak keluar dari masjid. Sekarang yang terjadi, masjid punya jamaah, tapi uang jamaah keluar masjid, belanjanya ke tempat lain. Maka kalau dikelola jamaah ini dengan baik, saya yakin dan percaya, masjid yang sudah hebat, megah, mewah hari ini, ke depan masjid ini menjadi masjid contoh, sehingga saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua akan datang mengambil contoh ke Masjid At-Taqwa ini, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Duit yang kita cari, ma'akal tafafnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, yang dimakan busuk, yang dibelikan ke pakaian lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan pembebasan tanah, semen 1, 2, 3 sak, batu bata, batu kerikil, kosen pintu, besi kubah, itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa semuanya total? Tolong tarik napas panjang dulu, takut kaget. Biasanya orang kalau belum sarapan memang agak berat mendengar ini. Kebutuhan dana sekitar 7 miliar. 7 miliar itu kalau kita belikan cendol, berenang sambil minum cendol. Tapi itu sebetulnya sedikit. 7 miliar itu tidak ada apa-apanya. Karena jumlah kita yang begitu banyak. Satu batang lidi kalau dikumpulkan diikat menjadi sapu lidi yang luar biasa. Berawal dari butiran-butiran pasir, batu kerikil akan menjadi gunung yang menjulang tinggi. Saya yakin dan percaya. Berapa banyak berawal dari langkah tapak kaki kecil, akhirnya menjadi lari yang kencang luar biasa. Tapi jangan sampai jamaah lari gara-gara mendengar 7 miliar ini. Semakin semangat bisnis, semakin semangat cari duit, semakin semangat usaha, targetnya terwujud ini semua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau setelah tabligh akbar pengajian ini, orang akan ramai-ramai datang ke pengurus Masjid At-Taqwa bertanya berapa meter tanah yang mau dibebaskan, berapa kelas, berapa asrama, berapa TPQ, berapa TPA. Itu hasil dari pengajian. Saya tidak ingin hanya sekedar cerita kemarin ketika asatis, Masya Allah, sampai sendal saya hilang. Bukan itu. Hasil dari pengajian adalah ketika semangat umat untuk membangun akhirat lebih. Al-Qayyis, siapa itu orang yang cerdas? Bukan yang IP-nya 4. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Hawa nafsu mau rumah baru, hawa nafsu mau mobil baru, hawa nafsu mau adalah yang baru-baru. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pentingkan adalah amal setelah kematian. Kalau bapak bukan penghafal Quran, ibu bukan ustazah, bapak bukan ulama, ibu bukan hafizah, tapi ingin dapat pahala penghafal Quran mengalir sampai hari kiamat, supportlah masjid dan rumah Quran. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Maka insya Allah batu bata, batu kerikil, semen, kosen, pintu, kubah, jendela itu tidak mungkin dijual. Karena wakaf 3, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala
tidak bisa dihibahkan, la yurasu, tidak bisa diwariskan. Rumah kita yang hari ini kita bangga-banggakan, begitu kita mati, habis, dijual, dibagi ke anak cucu. Mobil ditarik dialer karena baru bayar DP, bayar 3 bulan angsuran. Yang kekal abadi, nih Masjid At-Taqwa. Saya kalau ditanya Allah, insya Allah sudah lepas. Sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Ada mereka nyetor, wallahu alam. Mudah-mudahan kita bisa bersama mensupport ini insya Allah. Amin ya Allah. Nanti saya tetap akan buatkan video lengkap dengan nomor rekeningnya, kita buatkan. Jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan masjid, biru ikut nomor ini, nanti kita posting di Instagram. Masya Allah, tabarakallah. Takbir! Maksudnya yang belum follow. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum kepada Ustaz Abdul Somad. Kepada adik-adik yang tadi mengedarkan kotak infak, silahkan bisa mengedarkan lagi. Kita habiskan harga kita pagi hari ini untuk infak dan sedekah jariah yang insya Allah akan membangun masjid peradaban, yaitu Masjid At-Taqwa Minor Matari ini. Dan sambil kita menyerahkan, atau doa dulu Ustaz ya. Doa dulu, setelah silahkan adik-adik bisa mengedarkan kotak infak sambil kita mendengarkan doa, melantunkan doa bersama dibimbing oleh Ustaz Abdul Somad dan kita mengaminkan. Bagi adik-adik silahkan untuk bisa menyebar kotak infak lagi kepada Ustaz, kami persilahkan monggo. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang yang bertaubat atas dosa-dosa kami ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati, pikiran, amal kami. Wa ja'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Wa alhiqna bis salihin. Sertakan kami, gabungkan kami, satukan kami dengan orang-orang saleh. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, negara kesatuan Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, musibah. Jauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah, supaya kami dapat membangun masjid, supaya kami dapat membangun rumah Quran, supaya kami dapat amal jariah setelah kami mati nanti menghadap-Mu ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, penyerahan kenang-kenangan akan dilakukan oleh Prof. Setiabudi Indartono kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Ustadz Salim Afilah disampaikan oleh Bapak Agus Ilham Sudrajat. Kepada Ustadz Heru Kusumahadi akan disampaikan oleh Bapak Haji Asfahani. Kepada Habib Ja'far Al-Jufri diserahkan oleh Bapak Prof. Sapibi dan juga kepada Ustadz Handi Boni diserahkan oleh Bapak Ahmad Musta'in. Sambil kita iringi sholat dan juga Bapak Ibu semuanya silahkan mengisi kotak infak yang telah disediakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.